This is it, salah satu kebun anggur terbesar di Indonesia. Kebunnya seluas 2000 meter persegi. Pohonnya ada ratusan. Jenis anggurnya puluhan macam. Berlokasi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kebun ini dikenal dengan nama Jogja Anggur. Kenalin nih Mas Danang Priatmoko, pencetus kebun anggur untuk dijual sekaligus dijadikan tempat wisata. Itu berawal dari hobi. Jadi dulu menanam anggur, pertama satu pohon saya membeli anggur dari teman kolektor. Jadi saya tanam di samping rumah, dan ternyata ketika saya tanam beberapa bulan kemudian anggur itu berbuah sangat lebat. Yap, semua berawal dari hobi menanam anggur di rumah. Menanam anggur di halaman rumah belakangan ini memang sedang booming. Mas Danang berhasil membuat kebun rumahan jadi bisnis yang mendatangkan banyak cuan. Hampir semua jenis anggur dari seluruh dunia ada di sini. Bibit anggur dari luar negeri nggak bisa sembarangan ditanam di daerah tropis seperti Indonesia. Soalnya anggur kan cocoknya ditanam di negara 4 musim. That's why perlu dipilih bibit yang bisa beradaptasi dengan iklim Indonesia. Salah satu yang paling jempolan adalah bibit anggur dari Ukraina. Ada 40 jenis di kebun kami, jenis-jenis anggur. Salah satunya jenis anggur ini. Ini jenis anggur dari Ukraina. Jadi kami tanam jenis anggur dari Ukraina. Kenapa? Karena jenis-jenis anggur dari Ukraina itu banyak macamnya dan ternyata sangat adaptif untuk dibudidayakan di iklim tropis seperti di Indonesia. Jadi ini seperti buahnya. Terbukti, anggur yang identik dengan hawa sejuk bisa tumbuh dan berbuah di tanah air. Rasa buahnya nggak kalah dengan anggur impor, manis. Kalau nggak percaya, kita buktikan dengan refrakto atau Brixmeter ini. Anggur yang sudah matang diteteskan ke alat ini. Hasilnya, Brixmeter menunjukkan angka 23. Angka di atas 20 artinya anggur benar-benar manis. Meski berhasil ditanam dan berbuah di Indonesia, tetap ada perbedaan. Bukan dari segi rasa, tapi dari jumlah panen. Di negara 4 musim, 1 hektar kebun anggur rata-rata menghasilkan 20 ton anggur. Sementara di negara tropis cuma separuhnya. Tapi negara tropis lebih unggul karena dalam setahun bisa panen raya sampai 3 kali. Sementara di negara 4 musim, ya cuma bisa setahun sekali. Dari panen anggur, omset per bulan bisa mencapai 20 juta rupiah. Beda lagi kalau pas panen raya, bisa 2 kali lipatnya. Cuan banget. Ini 300 gram ini. Ini beratnya 1 dompol 300 gram. Jadi biasanya dalam satu pohon ketika kami panen itu 1 dompolan yang kecil seperti ini 300 gram. Terus satu pohon biasanya menghasilkan 30 sampai 50 dompol. Selain dari panen anggur, cuan juga didapat dari wisata anggur. Setiap pengunjung harus membayar tiket sebesar Rp10.000. Murah meriah nih untuk menikmati wisata ala-ala Eropa. Lihat-lihat doang? Of course not. Pengunjung bisa panen anggur sendiri. Ya, mirip-mirip wisata petik stroberi di Ciwidey gitu deh. Kalau mau petik anggur, pengunjung harus siapin budget Rp100.000. Pengen nanam anggur di rumah? Bibitnya juga bisa dibeli di sini. Harganya mulai dari Rp150.000 sampai jutaan rupiah, tergantung jenis anggur. Capek berkeliling di kebun anggur? Waktunya ngopi. Kopinya spesial, dibuat dari kopi plus fermentasi anggur. Rasanya beda dari kopi biasanya, ada asam-asamnya gitu. Nah, ini adalah kopi anggur. Ini adalah salah satu olahan dari produk turunan buah anggur, di mana kopi dan anggur disatukan menjadi fermentasi alami dan menjadi sajian minuman yang istimewa.
Pengen beli bibit tapi lokasinya jauh dari Jogja? Bibit anggur bisa dibeli via online. Pembelinya bahkan sudah tersebar ke seantero Indonesia. Siapa tahu kan Sobat Unyil terinspirasi jadi petani anggur juga. Biar cuan ngalir terus.